Di video ini saya akan jelaskan apa ini alat yang berputar-putar di bawah sini. Luar biasa, capek banget guys, lihat nih. Saya harus menahan beban berat kontrol, dimana begitu saya lepas nih, pesawatnya langsung turun, lihat kayak begitu. Wah, ngeri sekali. Yang merepotkan adalah apabila kita lupa dan benda ini keluar guys. Wah, itu bayangkan kena kaki gimana guys, coba deh. Wah, tuh. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Hari ini saya akan jelaskan apa alat yang berputar-putar di bagian bawah sini. Akan tetapi, apabila kalian ingin memiliki sweater ataupun kaos yang ada barnya seperti yang biasa saya gunakan, kunjungi Instagram ataupun Tokopedia-nya di Aviation Fashion Only with Captain Web. Oke guys, jadi alat ini namanya adalah stop trim. Stabilizer trim. Jadi ini tuh sama fungsinya sama seperti yang ada di pesawat Cessna guys. Jadi tujuannya adalah bagaimana mengurangi beban ketika kita harus terus-menerus tarik. Apalagi di pesawat Boeing 737 ini kontrolnya berat guys. Nggak seperti yang di Airbus, ya Airbus ini kita bisa anggap sebagai power steering lah. Kalau yang ini walaupun menggunakan hidrolik tetap saja cukup berat guys. Jadi apabila kita terbangkan pesawat ini tanpa menggunakan trim yang baik, nanti akan saya demonstrasikan kepada kalian semua, akan menjadi sangat berat guys. Kalian bisa lihat nanti bagaimana sulit sekali melawan beban yang ada di kontrol ini. Jadi trim ini ada dua cara. Kita bisa lakukan menggunakan automatic trim atau kita bisa menggunakan dengan manual trim. Seperti ini guys. Ini bisa dikeluarkan. Kita bisa putar secara manual seperti ini. Nah, ini akan memutar manual trim. Lihat, maka itu akan merubah setting stop trimnya di sini. Ini fungsinya apabila automatic trimnya rusak, kita bisa masih menggunakan manual trim. Begitu loh ceritanya guys. Jadi fungsinya trim ini adalah ketika pesawat ini harus ditarik terus, maka kita bisa trim nose up menggunakan automatic trim. Caranya adalah bagaimana kita gunakan ini, harus dua-dua tombolnya ini ditekan. Apabila kita mau pesawat yang naik ke atas, maka kita menggunakan trim nose up. Kita tekan ke bawah, maka pesawatnya akan menekan ke atas, mengurangi beban load yang ada di setir. Baiklah, kita akan coba terbangkan ya. Oke, kita akan terbangkan secara manual. Ini kita nggak bisa menjadi bahan untuk prosedur segala, karena ini hanya mendemonstrasikan penerbangan dengan stop trim. Ini manual flight, oke? Eight knots. One, rotate. Nah, kalian bisa lihat ya, bagaimana pesawat ini ketika kita rotate, dia turun terus ke bawah. Lihat nih, ketika saya lepas, pesawatnya turun ke bawah. Makanya action yang harus saya lakukan, harus saya tahan terus supaya pesawat ini mau naik ke angle yang saya mau. Saya harus tekan terus. Kalau saya lepas, maka pesawat ini jadi turun lagi, turun lagi. Misalnya saya mau stabil di 15. Saya nggak bisa karena pesawat ini turun terus. Ada dua cara. Cara pertama adalah bagaimana saya harus tahan terus kontrol yang ada di setir ini. Seperti ini kita tahan atau kita trim. Saya lebih senang di trim. Terbangnya rapi. Karena saya menekan ke atas, maka saya kasih trim nose up. Coba kita lihat. Setelah trim nose up ini, pesawat ini berhenti di sekitar 13. Maka kita tarik lagi. Nah, sekarang pesawat ini berhenti di 15. Bahkan naik di atas 15 derajat. Maka kita harus mengurangi sedikit. Jadi kalian sudah bisa melihat ya. Dengan begitu,
saya bisa terbangkan pesawat ini tanpa load yang besar. Cukup dengan trim yang baik, maka kita bisa lakukan. Ini saya tidak fokus ke heading ya, cuman yang mau saya demonstrasikan adalah bagaimana trim untuk pitch-nya ini. Nah, kita akan accelerate dulu ya. Nah, kita akan accelerate, kita akan pitch down ke 10 derajat, kita akan tambahkan kecepatan kita. Nah, ini cara accelerate, sama aja bagaimanapun. Nah, start trim ini akan terus berubah nilainya ketika dia harus disesuaikan dengan speed, power setting, dan pitch-nya. Kita harus cari pitch-nya berapa. Seumpama saya mau climb di 250 knot. Nah, maka saya akan tarik dulu sampai kecepatannya 250 knot. Nah, ini 250 knot ya. Kita akan climb ke 35.000. Nah, saya cari ini 250 knot, kurang lebih di sekitar 10. Nah, lihat nih pesawat ini. Nah, ini kurang lebih di 10 derajat. Nah, masih naik, kecepatannya masih naik. Maka itu saya mesti tarik lagi. Capek kan nekenin kayak begini terus, maka saya tambahkan aja menggunakan trim. Nah, ini sudah melebihi karena speednya drop kan, maka kita harus dorong. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mengurangi workload kita dengan menggunakan proper trim setting. Tanpa trim setting, kita akan coba tunjukkan bagaimana pesawat ini out of trim. Ini pesawat ini nose down ke bawah. Saya maka harus terbang dengan seperti ini, guys. Lihat. Wah, ini luar biasa, capek banget guys, lihat nih. Saya harus menahan beban berat kontrol, dimana begitu saya lepas nih, pesawatnya langsung turun, lihat kayak begitu. Wah, ngeri sekali. Kita harus tekan terus kayak gini. Ya capek guys. Kalau 4 jam perjalanan, mau berapa lama lihat nih. Dilepas pesawatnya turun. Ini capek banget guys. Ini kalau terbang seperti ini sih repot. Kita nggak bisa konsentrasi ke yang lain. Sedangkan pilot itu kewajibannya bukan hanya terbang. Pilot ini bukan saja supirnya pesawat, dia juga dokternya pesawat. Harus tahu pesawatnya rusak apa dan bagaimana cara menghandlenya. Dan konsentrasi fokus kita akan berantakan semua guys. Kalau kita tidak properly trim, makanya the trick untuk bisa terbang dengan baik adalah properly trim. Lihat nih, ini capek banget dengan terbang kayak gini, apalagi dengan setir yang berat seperti ini. Makanya bantuan dari trim ini penting sekali. Nah, kalau udah pakai ini kan, kita tinggal fokus ngikutin heading dan speed aja udah. Nah, jadi kita bisa terbangnya lebih nyantai dan lebih rapi kalau kita bisa gunakan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, pesawat ini is properly trim. Pesawat ini climb dengan constant airspeed 250 knot tanpa harus kita sentuh. Itulah fungsi dari trim. Itulah pentingnya bagaimana kita trim pesawat ini. Jadi start trim ini dapat digerakkan secara otomatis menggunakan automatic trim atau manual trim. Manual trim juga bisa seperti ini. Misalnya kita kurang turun dikit. Nah, kayak begitu aja. Cukup. Nah, jadi ada kalanya automatic trimnya rusak guys. Kita harus pakai manual trim untuk menguatkan, untuk menjaga pesawat ini stabil guys. Nah, di pesawat ini yang merepotkan adalah apabila kita lupa dan unaware dengan benda ini keluar guys. Nih, kalian bisa bayangkan ya. Kalau benda ini keluar ya, kalau ada kaki orang, namanya kaki kan, lihat nih kaki saya. Kita kan kadang-kadang mau nyantai kayak begini kan ya, kayak gitu. Tahu-tahu keluar ke sini dan tiba-tiba ketika autopilot kan dia berubah sendiri guys. Wah, itu bayangkan kena kaki gimana guys, coba lihat. Wah, tuh.
Itu sakit luar biasa guys, soalnya sudah pernah ada kejadiannya di mana kena kaki, kena dungkul itu, waduh sakitnya luar biasa. Jadi saya rasa kalian sudah cukup memahami ya mengenai apa itu stabilizer trim. Jadi yang ingin saya sampaikan buat kalian semua adalah semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.